Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'lim wa ta'allum wa tadhkir wa tadhakkur wal ifada wal istifadah wa nafa' wal intifa' an Allah yarzuqna al ilman nafi' wal amal al khalis al maqbul wa husna ta'lim wa dalala al huda wal yasura bidzalika qalban nabiy sallallahu alaihi wasallam ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqil wajibati alaina wa khususan ya ruhi al habib Abdullah bin Alawi al Haddad wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Kembali lagi pada sore ini, pada saat ini kita bersama-sama. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih kita diberi oleh Allah bermacam-macam anugerah dan ada harapan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap kesempatan, yaitu berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah terbesarnya kepada kita dengan sabab syukur kita kepada nikmat yang telah ada. Semoga diberi nikmat yang terbesar, yaitu al-ba'ithul qawi, semangat yang kuat yang lebih dikenal dengan al-hidayah, sehingga dalam hidup-hidup kita setelah ini akan menjadi hidup-hidup yang lebih menguntungkan kepada akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kita pelajari bersama bahwasanya jalan pertama untuk menaiki tangga-tangga sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencapai keridhaan Allah dan mendapatkan rahmat Allah, bisa mendapatkan surga, kebahagiaan di akhirat, senang di dunia, tidak lain adalah jalannya al-ba'ithul qawi, semangat yang kuat. Yang mana semangat yang kuat itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sudah diberitahu oleh Habib Abdullah Haddad berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa di setiap hari dalam satu tahun itu Allah selalu membagi-bagikan hidayahnya. Oleh karena itu kita diperintah untuk mencarinya. Juga kemarin sudah diceritakan beberapa sebab mendapatkan hidayah, mendapatkan ba'its qawi, mulai dari takhwif, targhib, nazar ila ahlillah, dan juga ada yang tanpa ada sebab tiba-tiba sudah dapat hidayah. Sekarang ini tugas kita, kalau seumpama kita sudah mendapatkan hal itu walaupun sedikit, mungkin tidak sempurna, tapi sudah dimulai diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya kita bisa berkumpul di tempat ini di bulan suci Ramadan, sama-sama kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini adalah salah satu bukti tidak dikumpulkan kita tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memang memberikan hidayah kepada kita. Walaupun belum sempurna, maka tugas kita wa 'alal murid an yajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi. Tugasnya ada 3. Walaupun sedikit hidayah yang Allah berikan, tapi sedikitnya Allah itu adalah banyak bagi kita. Bukan berarti sedikit, akan tetapi alhamdulillah kita bersyukur banyak sekali. Sedikitnya Allah adalah besar, sangat besar, anugerah yang sangat besar bagi kita, yaitu hidayah. Sehingga kita kumpul ini, tugas kita ada 3. Yang pertama, berusaha untuk menguatkannya. Tugas yang kedua, berusaha untuk menjaganya.
tugas ketiga berusaha untuk melaksanakannya. Jadi menjalankan hidayah tersebut. Pertama kita menguatkan, kedua kita jaga, dan yang ketiga kita laksanakan dalam kehidupan beribadah kita sehari-hari. Yang dimaksud yang harus dijaga tadi tidak ada lain akni hadzal ba'its. Yang saya maksud kata Habib Haddad hadzal ba'its, ya ini ya ba'its yang kemarin kita bahas itu. Bisa diibaratkan dengan ba'itsul qawi, bisa diibaratkan dengan lau'atul irada, bisa juga diistilahkan dengan al-hidayah. Bisa juga diistilahkan taufik. Ya ini 4 macam istilah maknanya sama. Ada yang pertama kemarin diistilahkan lau'atul irada, yang kedua diistilahkan al-ba'ithul qawi. Ya, dalam kitab yang lain diistilahkan hidayah atau taufik. Kemarin sudah dikatakan bahwasanya yang dimaksud ini adalah semacam itu. Bagaimana cara menguatkannya? Fatakwiyatuhu bidzikri lillah. Cara untuk menguatkan taufik ini, cara untuk menguatkan ba'its ini, yaitu dengan zikir. Kita tidak perlu untuk mencari zikir karena Allah sudah mentakdirkan kita mendapatkan seorang guru yang luar biasa, yaitu beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang telah menertibkan kita zikir-zikir tertentu. Alhamdulillah. Jadi kita tidak perlu harus mencari-cari zikir-zikir yang lain. Beliau guru kita sudah mentertibkannya, tinggal kita menjalankannya. Yang paling penting yaitu 4 waktu yang sudah diterangkan kemarin, qoblal fajr, ba'dal fajr, menjelang maghrib, dan ba'dal maghrib. Ini 4 waktu ini paling penting. Yang lain-lain mungkin kalau kita malas boleh kita tinggal, tapi 4 ini malas atau tidak harus kita jaga. 4 waktu ini harus kita jaga. Syukur-syukur kalau bisa nambah ba'da zuhur, bisa nambah ba'dal isya. Itu syukur-syukur. Kalaupun tidak, 4 ini jangan sampai lepas. Qabla subuh, ba'da subuh, qoblal maghrib, dan ba'dal maghrib. Itu kita pakai untuk berzikir kepada Allah. Kemudian bagaimana cara menguatkannya lagi? Kata Al-Habib Abdullah Haddad, yaitu wal fikri fima indallah. Dipakai untuk berpikir di dalam sesuatu yang ada di hadapan, yang ada di sanding, yang ada di hadratillah, yang ada di ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di dalam ngarsane Allah. Ini kalau di bahasa Indonesia kan apa ngarsane Allah? Yang ada di samping tidak enak. Ya, yang dalam ngarsane Gusti Allah. Apa-apa yang dalam ngarsane Allah mari kita pikir. Seperti apa surga, neraka, supaya kalau kita berpikir tentang surga, semangat kita untuk mendapatkannya kembali kuat. Memikirkan neraka, supaya kita takut dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan kita minta maaf, dan yang akan terjadi kita berusaha untuk menghindarinya. Yang telah terjadi ya kita beristighfar, memohon maaf pada Allah SWT. Dan yang akan datang bisa kita jaga. Itu kalau manfaat dari kita berpikir. Juga nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita lihat bagaimana Allah memberikan nikmat mata, bentuknya kecil tapi semua bisa masuk. Kedini segini alam semesta bisa masuk dalam mata kita. Kita lihat nikmatnya mulut. Di situ ada gigi yang biasanya kalau kita lihat orang itu kalau menghaluskan sesuatu itu yang bergerak atas, coweknya diam, atasnya gerak. Tapi Allah beda. Yang atas diam, yang bawah bergerak. Lihat itu mulut kamu. Allah membuat mulut kok luar biasa. Yang gerak bawahnya, bukan yang atas. Yang atas diam, tapi yang gigi bawah bergerak. Ini nikmat dari Allah SWT. Dan bagaimana Allah memberikan air yang ada di dalam mulut kita itu keluar sesuai dengan kebutuhan.
Kalau dibutuhkan sedikit, keluarnya sedikit. Kalau dibutuhkan banyak, keluarnya banyak. Sehingga makanan yang ada di dalam mulutmu itu tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Kalau terlalu kental, lengket. Kalau terlalu encer, mulu-mulu. Jadi keluarnya air liur itu disesuaikan dengan kebutuhan. Subhanallah. Itu nikmat yang harus kita pikir. Itu fikir indallah. Jadi kita memikirkan apa-apa yang dalam ngarsane Gusti Allah, nikmat yang telah diberikan kepada kita. Berpikir seperti itu, berpikir positif tentang Allah seperti itu bisa menguatkan hidayah, sehingga hidayahnya tambah kuat, tambah mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mikir lagi bagaimana Allah membuat alam semesta, tambah luas, tambah kita semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan daripada yang kedua. Kemudian cara yang ketiga yaitu wal mujalasatu li ahlillah, duduk bersama ahlillah, duduk dengan waline Gusti Allah. Memperbanyak duduk dengan auliaillah. Kalau memang bisa ketemu yang hidup, ya berduduk dengan yang hidup. Kalau tidak bisa ketemu dengan yang hidup, bisa dengan kitabnya seperti kita saat ini. Duduk dengan kitab beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yakin beliau hadir di sini. Ini bisa menambah, menguatkan hidayah kita. Kalau tidak dengan kitabnya, kita bisa sowan ke makom-makom beliau. Karena manzaroni fi ada satu orang bilang, barang siapa yang ziarah kepadaku di waktu sudah dalam keadaan meninggal sama dengan ziarah ketika aku masih hidup. Tapi ini bukan hadis, ya. Ini ada seseorang wali yang sudah makomnya sangat tinggi sekali sampai akhirnya bisa bertemu Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda bahwasanya man jalasa waliyan kana ma'i. Tapi ini bukan hadis loh. Ya, ini ada satu orang wali yang sangat tinggi derajatnya sehingga sampai akhirnya bisa ketemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi berpesan, salah satu pesannya berkata, man jalasa waliyan kana ma'i hayyan kana au mayyita, baik itu masih hidup maupun sudah meninggal. Barang siapa yang duduk bersama wali berarti dia duduk bersama aku, Nabi Muhammad SAW, baik itu masih hidup maupun sudah meninggal. Tapi ini bukan hadis, ini diceritakan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ketika beliau ziarah Muhammad Sahib Mirbad, seorang wali besar di Oman. Ini Sahib Mirbad namanya Muhammad. Lah ini beliau ini kita hadirkan di tempat ini tujuannya supaya Allah menguatkan hidayah kita. Yang di antara cara untuk menguatkan hidayah, yang pertama dengan mengistiqomai zikir, yang kedua dengan berpikir, memikirkan nikmat Allah, jangan berpikir tentang zat Allah, akhirnya jadi tidak karu-karuan. Pikirkan saja nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, pikirkan saja apa yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala, jangan memikirkan Allah, tapi pikirkan yang ada di sekitar Allah. Jangan sekali-kali mikir Allah. Karena otak kita memang dibatasi di dunia ini sampai di situ, tidak boleh berpikir tentang Allah. Wes, itu aja. Dari udah usah melebar. Pikirkan saja bagaimana Allah menciptakan langit, bumi dan lain sebagainya supaya dapat menguatkan hidayah kita. Yang ketiga dengan mujalasah li ahlillah. Kalau bisa ketemu ahlan wasalan, kalau tidak bisa ketemu cukup dengan kitabnya, tidak bisa dengan kitabnya kita bisa hadir di makom-makom mereka. Kemudian wa hifdzuhu, bagaimana cara menjaganya? Itu tadi menguatkan. Sekarang menjaganya wa hifdzu bil bu'di an mujalasatil mahjubin wal i'radi an wasasis syayatin. Yang pertama, hindari duduk-duduk bersama orang yang tidak ada manfaatnya. Duduk ngobrol, duduk ngomong, akhirnya asalnya ngobrol biasa, lama-lama ngerasani, tambah lagi nanti bahas-bahas yang haram. Kalau laki biasanya bahas masalah perempuan, kalau perempuan biasanya bahas laki, akhirnya jadi dosa. Hindari duduk-duduk bersama mereka.
Cari mujalasatul yang enak. Kalau enggak tidur saja. Kalau enggak nemu duduk bersama orang-orang yang baik, tidur aja. Enggak usah duduk jagongan, akhirnya jagongan yang tidak. Hindari. Itu cara menjaga. Karena dengan ngobrol dengan orang-orang yang mahjub, orang-orang yang tertutup, orang-orang yang tidak dapat hidayah, orang-orang awam, orang-orang yang duduk bersama mereka akan mengurangi, bisa menghilangkan hidayah. Bahkan kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pernah mengatakan, nadhar ila wajhih itu bisa yusawit qulub. Melihat wajahnya saja itu bisa membuat hati kita hitam. Melihat wajahnya orang yang nakal, melihat wajahnya orang yang tidak baik, itu bisa membuat hati kita jadi gelap. Apalagi duduk bersama mereka, ngobrol bersama mereka, itu jauh lebih berbahaya. Hindari untuk menjaga hidayah. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah, walaupun sebagian belum sempurna, tapi kita minta kepada Allah supaya disempurnakan hidayahnya, akan tetapi harus kita jaga. Walaupun ini sedikit, yang sudah saya sampaikan tadi, kita jaga. Cara jaganya jauhi. Duduk-duduk bersama mereka. Kemudian hindari waswasatu syaitin, hindari godaan-godaan setan, bisikan-bisikan setan. Untuk apa kamu ngaji, tidak ada manfaatnya. Bisikan-bisikan gitu itu kamu jangan pedulikan. Ada bisikan-bisikan setan, jangan peduli. Ini udah biarkan aja. Biarkan dia berlalu. Bisikan itu tidak ada faedahnya, juga tidak berbahaya. Bisikan setan tidak berbahaya. Jangan dihiraukan. I'rad itu jangan dihiraukan. Lah terus pelaksanaannya itu tadi sudah menguatkan, kemudian menjaga. Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Bi ayyubadira bil inaba ilallah ta'ala, segeralah tobat. Pertama, segeralah bertobat, jangan nunggu nanti tua. Engkau ini tuwek, saya tak tobat, sekarang masih muda, saya jangan. Sekarang, karena kita tidak tahu mati itu kapan. Kamu yakin kalau kamu sudah menunggu tua baru mati? Ya kalau sampai tua mati. Kalau ternyata masih muda mati, kamu tidak sempat ditobat. Ya, karena setiap orang sudah punya kontrak sendiri-sendiri. Ono sing kontrak itu panjang sampai 90 tahun. Ada yang 70 tahun, ada 60 tahun, ada 40, ada yang 30, ada yang 25, dan 20. Memang setiap orang minta supaya dipanjangkan umur, tapi nggak tahu Allah akan kasih umur berapa. Oleh karena itu jangan ditunda-tunda, itu ijabahnya. Itu pelaksanaan hidayah. Jadi kalau kita dapat hidayah, segera bertobat. Segeralah yang pertama bertobat kepada Allah, kemudian wayasduk fil iqbal ala Allah, sing tenanan oleh ngadep Gusti Allah. Khususon salat berjamaah. Jangan ditunda-tunda. Begitu azan langsung dan bergegas. Wala yatawani wala yusawif wala yatabata, jangan menunda-nunda, wis gampang wis engko ae, jangan. Ini setan. Ya nanti akhirnya tahu-tahu wis besok ae lah. Ternyata besok ae lah. Ternyata tahu-tahu sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu, gampanglah minggu depan. Tahu-tahu sudah 1 bulan. Gampanglah bulan depan. Ternyata sampai 1 tahun tidak ngerti apa-apa, wala ngamal apa-apa. Ya gara-gara tadi itu sedikit demi sedikit, akhirnya tahu-tahu sudah nunda banyak. Jangan ditunda. Kepingin baca Quran, baca Quran. Kepingin baca kitab, baca kitab. Kepingin mutolak, jangan engko ae. Kalau sudah engko ae, nanti tambah. Akan nambah. Engko ae, akhirnya besok ae, akhirnya nanti seminggu depan, 2 minggu depan aja, nanti jadi sebulan yang akan datang, nanti jadi 1 tahun yang akan datang, tahu-tahu kita sudah tua. Dan kita belum ngamal apa-apa. Tidak terasa. Tipuan nafsu itu begitu. Oleh karena itu di sini diterangkan, jangan yusawif, jangan menunda. Wala yu'akhir, jangan kamu akhirkan. Waqad amkanatul fursa fal yantahiziyak. Begitu ada fursa, langsung jalan. Begitu ada kesempatan,
jalan. Maksudnya laksanakan ibadah tersebut. Ngaji yo. Ojo ngenteni wis akhirnya jadi wa futih lahul bab falyadkhul. Begitu ada pintu terbuka masuk. Ibaratnya begitu. Begitu pintu terbuka masuk, jangan ditunda. Tahu-tahu ditutup lagi, bahaya nanti. Artinya kita sehat, ada waktu kosong, jalan, jangan menunggu nanti aja. Kalau nanti aja ditutup, tahu-tahu badanmu sakit, tahu-tahu kamu mati, rugi kamu. Enggak tahu. Mumpung jalan terbuka, jalan. Jangan menunggu nanti, jangan menunggu kapan. Lah kalau istirahat Ustadz boleh istirahat. Istirahat ya istirahat, tidak usah ngobrol. Ngobrol ya ngobrol, jangan terlalu lama batasi. Gitu loh. Kalau memang perlu enggak usah ngobrol. Kalau memang enggak perlu, enggak usah ngobrol, buat istirahat sebentar. Mulanya kita di bulan suci Ramadan ini kita bikin tertib supaya apa? Nafsu kita ini mau tidak mau menunggu kebaikan yang akan datang. Kita sekarang dalam kebaikan dalam majelis ilmu. Setelah ini kita akan istirahat untuk menunggu kebaikan yang lain, yaitu menjelang maghrib kita akan duduk bersama untuk wiridan, menunggu berbuka puasa. Nanti habis maghrib baca rotib dan sebagainya sampai tarawih, istirahat sebentar menunggu majelis tafsir. Nanti habis tafsir selesai kita istirahat sebentar menunggu kebaikan yang lain sampai akhirnya nanti kita istirahat, dan terus demikian selama 1 bulan. Berharap Allah Subhanahu wa taala, 1, menguatkan hidayah kita, 2, menjaga hidayah kita, 3, bisa memberikan pelaksanaan kepada hidayah tersebut. Kalau sudah kita demikian, dianggap kita sudah bersyukur kepada Allah. Semoga dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menambah hidayah kita. Semakin kuat, semakin sempurna. Janganlah kita ini berbahagia dengan tambahnya harta, sementara hidayah kita berkurang. Kita harus lebih bahagia dengan tambahnya hidayah. Walaupun tidak tambah harta, karena harta kita akan tinggal, tapi hidayah akan dapat gaji nanti di akhirat. Allah akan gaji itu sesuai hidayah. Hidayah kita sedikit ya gaji kita sedikit, hidayah kita banyak ya gaji kita banyak. Kalau kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari, logikanya itu hidayah ini seperti dalam hukum di negara ini seperti seperti pangkatnya pegawai negeri. Ono sing golongan A1, ono sing golongan A2, ono golongan A3, golongan. Yang rendah ya bayarannya sithik, yang golongan tinggi ya bayarannya tinggi, yang golongan lebih tinggi lagi ya pasti gajinya lebih tinggi. Padahal sama-sama ibadah, tapi ibadahnya orang yang hidayahnya kuat beda. Ibadahnya Habib Umar 1 rakaat dengan ibadahnya kita 1000 rakaat ya jelas lebih berat bayarannya Habib Umar walaupun cuma 1 rakaat. Karena beliau hidayah sempurna. Nah kita ngotot sampai 1000 rakaat pun ya masih kalah sama beliau. Akan tetapi kita tidak perlu putus asa. Kita berusaha untuk bisa meraih hidayah-hidayah yang lain dari Allah SWT. 1 dengan menguatkannya, 2 dengan menjaganya, 3 dengan menjalankan hidayah tersebut. Wada'ahu da'i fal yusri. Begitu ada da'i fal yusri. Da'i salat yaitu adzan. Fal yusri, cepat-cepat. Ya, maka cepat-cepat laksanakan. Da'i Ramadan berarti puasa, laksanakan puasa. Itu umpamanya da'i Jumatan, ya adzan Jumat, dan berangkat. Da'i macam-macam. Ada yang mengundang misalnya melihat orang yang jatuh, itu da'i. Itu namanya undangan. Undangan untuk apa? Cepat-cepat dan tulungan. Aja menengahi. Ada orang jatuh kok diam aja. Undang cepat. Undangan lagi, musola kotor. Ini undangan. Artinya apa? Cepat dan bersihkan. Walaupun bukan kamu yang bertugas sebagai piket. Itu da'i itu ajakan untuk berbuat baik. Melihat
Ada hal yang di jalan yang menghalangi orang jalan, ambil cepetan. Jangan menunggu orang lain. Kalau kamu mampu, kalau kamu mau menyingkirkan, singkirkan. Itu namanya dai, itu namanya ajakan. Ajakan untuk berbuat baik itu tidak hanya azan. Ajakan berbuat baik itu macam-macam. Kamu lihat yang ada di sekitar kamu, artinya kita disuruh peduli. Peduli dengan ibadah apapun, bisa ibadah kepada Allah, juga bisa ibadah kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyakhdhar min ghadin ba'da ghadin. Hati-hati dari besok, setelah itu besoknya lagi. Ghadan ba'da ghadin. Wis besok lah. Wis gampang lah besok ae. Wis gampang lah besok ae. Gampang ke, tahu-tahu sudah 1 minggu. Fa inna dzalika min amali syaitan, karena itu semua adalah amalnya setan. Ya, amalnya setan. Wis gampang wis. Ini lakonono, kamu kan nganggur. Gampang. Kita orang mau istirahat dulu, ngobrol-ngobrol majelis. Nantilah kita urusi. Nanti tahu-tahu sudah besok. Besoknya gampang lah, masih ada waktu besoknya. Besok tahu-tahu sudah 1 minggu. Enggak terasa, kita ini enggak terasa. Tahu-tahu sudah 1 bulan, 1 tahun belum kita laksanakan. Jangan ditunda, ghadan ba'da ghadin. Fa inna dzalika min amali syaitan. Fal yuqbil wala yatathabbat. Fal yuqbil, maka hendaknya kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala, beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi wala yatathabbat, ojo sembrono. Jadi jangan karena semangatnya sholatnya cepet-cepetan. Nah, ini sembrono. Tapi tetap dalam kategori kita harus sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah diterapkan, yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan terlalu kecepatan, wadzan Allah Akbar, wudunya cepet-cepetan. Katanya tadi itu disuruh cepet-cepetan, keliru. Ya dengan tasabut. Ya dengan apa? Dengan wala tatatsabat, jangan sampai sembrono. Lakukan dengan baik, wudunya dengan baik, jalan dengan teratur, cari pakaian yang suci, ojo keliru sing najis. Walaupun kita ini dianjurkan untuk bergegas, tapi bergegas yang tanpa sembrono. Harus dalam keadaan yang sesuai. Wala yata'allal bi adamil farah. Jangan mencari alasan ndak ada kesempatan. Kamu kok sekarang ini kelihatannya gak sempat aku, Jangan beralasan tidak ada kesempatan, jangan. Itu alasan yang tidak masuk akal. Sehari semalam kamu 24 jam. Masa tidak ada waktu untuk beribadah? Jangan beralasan. Wa adamis salahiyah, dan jangan beralasan saya belum waktunya. Saya tidak pantas untuk melakukan hal itu. Jangan. Ya, kita kalau untuk ibadah bismillah. Wa qala Abu Rabi' rahimahullah ta'ala siru. Kata-kata Imam Rabi' ini sudah pernah saya sampaikan, siru ilallahi urjan wa makasir. Berjalanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala urjan, dalam keadaan kalau bahasa Jawa ini deglok dingklang. Dalam keadaan tidak sempurna jalannya. Wa makasir, maksudnya dalam keadaan sakit. Walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan tidak sempurna, jalan terus. Badanku rada ndak enak, aku tak istirahat. Jangan istirahat, ngaji ya. Kepalaku agak pusing. Jangan istirahat, ngaji, berangkat to ngaji. Sehat maupun pusing, kalau masih bisa hadir. Biniyati syifa, dengan niat mudah-mudahan sembuh, insya Allah sembuh. Itu setan. Kadang-kadang setan, enggak apa-apa, sakit-sakit sedikit, enggak ngaji, enggak apa-apa, enggak usah ngaji lah, enggak apa-apa, kamu enggak usah hadir, tidur aja, istirahat. Setan itu paksa, Allahumma paksa.
Lah nanti kalau semaput malah bagus, pahalanya lebih besar. Gitu. Masa ono ngaji sampai semaput? Enggak ada. Enggak ada ceritanya. Oh, itu teman saya itu ngaji semaput. Enggak pernah. Kalau zaman sahabat ya. Kalau zamannya sahabat ada. Ya, sahabat Abu Hurairah itu kadang-kadang semaput. Saking laparnya. Sholat itu tiba-tiba semaput. Lapar betul ditahan, tetap beliau sholat di belakangnya Nabi SAW, akhirnya ngeblak semaput, nggak kuat. Itu sahabat. Kalau sekarang nggak ada. Sebelum ngeblak sudah tidur. Ya, sudah tidur duluan. Kenapa? Pusing. Pusing katanya. Pusing sedikit nggak ngaji. Jangan. Siru urjan, siru ilallah, jalanlah kamu kepada Allah urjan wa makasir, dalam keadaan pincang dan dalam keadaan tidak sehat. Wala tantadirus sihah, janganlah menunggu sehat. Janganlah kamu menunggu sehat. Fa inna intidarus sihah batalah, karena menunggu sehat itu batalah, tidak ada manfaatnya. Batalah itu artinya kosong, rugi, kerugian. Batalah rugi. Kalau kamu nunggu sehat, rugi. Sebetulnya kamu mau hadir aja gajinya besar, coba seumpama tahu bentuknya uang, kamu tidak akan sia-siakan. Jangankan pusing, mencret kamu hadir. Walaupun diare, kamu akan hadir. Kalau tahu bayarannya berupa uang. Oh, itu juga akeh-akeh. 50.000 saja, kamu paksakan untuk hadir. Tidak mungkin kamu akan tidak hadir. Sopo sing sholat berjamaah akan dikasih uang 500.000. Wah, berangkat semua. Enggak ada istilah sikilku, enggak ada. Orang sing sikil wala, sikil apa. Kalau perlu pakai kursi roda dia akan datang. Kenapa? 500.000. Banyak kelihatan. Padahal dari Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Bukan hanya 500.000 dari Allah, lebih. Kalau kamu lihat bayarannya di akhirat ngeri. Tidak bisa habis selama-lamanya kita nikmati di surga. Rasa kerja, rasa repot-repot, karek manggon, diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah tanpa ada batasnya. Hanya kita disuruh sabar di dunia yang hanya sebentar, paling maksimal swidak 70 tahun sudah selesai. Oleh karena itu nek mikir sampai tutuk gono, hilang malesnya insyaallah. Malasnya bakal hilang. Isiru urjan wa makazir. Silakan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak sempurna, jangan menunggu sehat, karena menunggu sehat itu rugi. Wa qala Ibnu Athaillah fil Hikam, di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah mengatakan ikhalatu kal amala ala wujudil faragh min ru'udin nafas. Jadi alasan kamu sehingga kamu tidak mau beramal itu alasannya karena tidak ada waktu kosong, itu sebetulnya adalah kotoran-kotoran nafsumu. Jadi kalau beralasan kenapa kok kamu tidak ngaji, tidak ada waktu saya, itu dari kotorannya hati. Kenapa kamu kok tidak sholat berjamaah, tidak ada waktu saya, itu kotorannya hati. Kenapa kamu tidak berdakwah, saya tidak ada waktu saya, itu kotorannya hati. Jawaban yang pantas itu apa sebetulnya? Saya malas, itu aja. Ya, tidak usah beralasan, tidak ada waktu, sibuk dan sebagainya. Jawab aja tegas, aku malas. Ya, sebetulnya itu adalah malas. Malas yang dihias dengan macam-macam alasan. Kata Ibn Athaillah Al-Askan dari dalam kitab Hikam. Hikhalatu kal amal ala wujudil faragh min ru'unatin nufus. Termasuk kotoran-kotorannya hati kita, kotoran-kotorannya hawa nafsu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala barakahnya bulan suci Ramadan yang kedua ini, yang hari kedua ini, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, dibersihkan dari kotoran-kotoran, dan semoga Allah menguatkan hidayah, menjaga hidayah, dan bisa untuk dijadikan alat untuk melaksanakan ibadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada kita, Nabi Muhammad cinta kepada kita, kita dicintai oleh para sholihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah yang ada pada diri kita semua, menyempurnakannya dengan kesempurnaan yang sesempurna mungkin. Ala hadiniyat wa ala kulli niyatin salihah maka malatu falafiyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.